Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberi kita sehat badan dan pikiran untuk berkumpul di ruang yang sangat berbahagia ini. Salawat dan salam mari sama-sama kita sambung sajikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana oleh beliau telah membawa kita dari alam perubahan ke alam yang penuh berilmu pengetahuan. Penghormatan kami kepada Bapak Bisi Desa Pekan Hijau, penghormatan kami kepada Bapak Duta Digital Kabupaten Aceh Timur, dan penghormatan kami kepada Bapak narasumber dari Universitas Samudra Langsa yang sudah berhadir pada pagi hari ini. Penghormatan kami pula kepada Bapak Babin Katibnas, dan penghormatan kami kepada peserta yang sudah hadir di ruang komunitas digital Desa Pekan Jaya di Kampung Pekan Hijau untuk mengikuti pelatihan literasi digital di Kampung Pekan Hijau. Untuk acara yang pertama, laporan kegiatan pembina RKDD yang akan disampaikan oleh Duta Digital Kabupaten Aceh Timur, Bapak MC. Pada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur marilah bersama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah bersama kita tinggikan ke atas pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penghormatan saya kepada Pak Bisi selaku pembina kampung, kemudian kepada Pak Kadesa, Kasih, Kaur, Tengkoimu, Pak Sekde, Kepala Desa, dan semua staf yang ada di kampung Hijau. Kemudian penghormatan saya juga kepada Babin Nisa, Babin Timnas, kemudian kepada kader digital, budaya digital, dan kepada yang sangat istimewa adalah narasumber yang datang dari jauh dari Unsang Samudra yang telah berada di tengah-tengah kita hari ini, yang sebentar lagi akan memberikan materi kepada kita tentang literasi digital. Bapak Ibu yang kami sayangi pada hari yang berbahagia ini merupakan pelatihan dari 5 pelatihan yang sudah diagendakan di kampung ini. Yang pertama tentunya literasi digital. Jadi nanti kepada Bapak Ibu kami telah memberikan bahan materi. Pada saat nanti pemateri menyampaikan, ada 3 poin yang perlu Bapak Ibu catat nanti di buku yang kami telah berikan. Yang pertama adalah tentang kesimpulan yang nantinya pemateri sudah berikan materinya. Kemudian nanti pada akhir daripada pelatihan ini kami ingin melihat sampai mana Bapak Ibu menyerap materi yang disampaikan oleh pemateri. Yang kedua, Bapak Ibu menilai. Jadi dia Bapak menilai materi yang disampaikan oleh pemateri sampai mana. Misalnya kita nilai, kita beri 0 sampai 100 di angka berapa. Kalau angka 70, 70. Nanti kita akan panggil, nanti akan kita tanya satu-satu orang nilainya untuk kepada narasumber. Yang ketiga, saran Bapak Ibu. Jadi untuk pelatihan ini sarannya apa? Bagaimana gitu. Jadi ada 3. Yang pertama kesimpulan daripada pelatihan ini. Yang kedua yaitu nilai, penilaian kepada narasumber. Kemudian yang ketiga adalah saran untuk pelatihan ini dan pelatihan ke depan. Jadi Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa program ini sudah berjalan 1 tahun. Jadi ini tahun yang hampir masuk tahun kedua. Jadi kita ada 5 kegiatan yang akan kita laksanakan dan sudah terlaksana hari ini 1 dan 1 lagi orientasi di bulan yang lalu. Dan tentunya bulan ke depan juga akan kita buat pelatihan lagi dengan yang sudah diagendakan oleh kader yang ada di kampungnya. Kemudian Bapak Ibu, kami sangat berharap ke depan baik perangkat desa dan Duapet tentunya ada kontribusi daripada desa untuk kegiatan desa cerdas, sehingga bukan hanya dari dana kementerian saja, tetapi bisa kita buat kegiatan-kegiatan ini dari
dana desanya nantinya. Mungkin itu aja sebagai pelaporan hari ini dari kami Duta Digital. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Duta Digital yang telah menyampaikan laporan dari pembina RKID Kampung Pekan Hijau. Selanjutnya kami minta kata-kata sambutan dari Pak Isi Kampung Pekan Hijau. Pak Isi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Syukur alhamdulillah berhormat dan berjakan kepada Allah Subhanahu wa taala mana Allah memberikan kesempatan kesehatan sehingga kita dapat hadir di menasihatikan tempat ini untuk mengikuti pelatihan di literasi digital. Lupa pula selawat dan salam terpanjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya di alam gelap gulita ke alam terang menderang seperti yang kita rasakan ini. Dan yang saya hormati perangkat desa, kepada Duta Digital dan kepada narasumber dan semua yang hadir di sini. Dan di sini kita akan mendengar hibah yaitu literasi sehingga yang kita manfaatkan dengan desa cerdasnya dan tanya mandung perangkat yang harus dukung desa cerdas dan untuk kemajuan kebangsaan. Dan di sini oleh yang mentuan yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Isi Kampung Pekan Hijau yang menyampaikan kata-kata sambutan. Acara selanjutnya doa dan pembukaan sesi foto bersama. Kepada Bu Imum kami mohon doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانه. لله رب العالمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan saat kita dapat berkumpul pada hari ini di kantor di sini dalam acara pelatihan literasi digital. Jadi kami hormati Bapak Besi Kampung Pekan Hijau dan kami hormati Ibu Demo dan kami hormati Bapak Sekdes Sekdes Kampung, kami hormati para perangkat desa di Kampung Pekan Hijau dan yang kami hormati para peserta yang sudah berhadir pada pagi yang membahagiakan ini. Selanjutnya kepada Duta Digital Aceh Timur yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan materi. Kami ucapkan banyak terima kasih. Perlu kami sampaikan kegiatan ini merupakan program Duta Digital Aceh Timur yang langsung saja ya. Pada kesempatan hari ini saya semacamnya. Nah, sebelumnya ini profil saya.
Jadi saya emang kalau lihat dari pendidikan berlatar belakang IT ya, jadi dari informatika itu di Politeknik, juga di S2 di ITS Surabaya. Adapun pekerjaan saya saat ini merupakan dosen di UNSAM dan juga kadang-kadang juga menjadi instruktur, ada seperti instruktur dari Kominfo ya, dan juga instruktur dari BNSP. Oke, langsung saja. Mungkin Bapak, Ibu-ibu, dari tadi sudah melihat spanduk ya, spanduk pelatihan literasi digital ya. Apa itu literasi digital ya? Jadi literasi digital merupakan bagaimana kita harus memiliki kemampuan menggunakan teknologi IT, teknologi TIK ya, untuk menemukan, mengevaluasi, memanfaatkan ya, membuat harus punya kemampuan untuk mengetahui, memahami atau mencari ya, informasi yang benar ya, dan kita harus tahu tentang IT baik secara teori maupun secara teknis ya. Jadi nanti akan kita bahas lebih lanjut. Jadi pengguna dituntut melakukan perubahan sejalan dengan tuntutan teknologi. Ya. Jadi kita di sini di kampung, alhamdulillah kampung Pekan Idijun menjadi terpilih 15 kampung ya di Aceh Timur yang menjadi smart village, artinya kampung cerdas ya. Ini merupakan program Kementerian Desa. Kementerian Desa. Alhamdulillah tahun ini kemarin baru pengumuman ada 4 kabupaten kota yang masuk smart village di Aceh. Kalau salah saya di Aceh Tamiang, di Penomornya, dan juga di Aceh Selatan kalau saya. Jadi ada beberapa kampung itu yang terpilih sebagai smart village. Itu ada di kampungnya mungkin ada kader digital ya. Seperti di sini ada Bang Mursalin ya. Kalau di kabupaten namanya Duta Digital. Jadi smart village ini sebagai contoh ya, sebagai ikon bagi kampung-kampung yang lain. Jadi sehingga nantinya kampung-kampung yang lain juga bisa melihat sebagai contoh kampung di sini di Pekan Idijun dalam penerapan IT ya. Makanya nanti mungkin programnya nggak hanya pelatihan literasi ya. Jadi ada juga dia pengelolaan web, multimedia, wirausaha dan digital marketing. Jadi nanti kalau ada usaha mungkin juga bisa menggunakan media digital untuk publikasi. Jadi dalam literasi digital ini kita harus bisa beradaptasi ya. Jadi kita harus bisa menguasai IT sehingga kita tidak tertinggal dengan kampung-kampung yang lain atau tidak ketinggalan dengan orang-orang yang di kota misalnya ya. Jadi di sini nanti internet ada yang internet positif, ada internet negatif, bagaimana kita memanfaatkannya. Jadi tepat penggunaan dan bijak dalam pemanfaatannya menjadi dasar diperlukan pengetahuan literasi digital. Jadi kita menggunakan gadget, HP, ya, komputer. Bagaimana kita menggunakan komputer itu untuk hal-hal yang positif. Jangan sampai misalnya kita punya HP, smartphone, kita gunakan untuk hal-hal yang tidak baik, sehingga nanti bisa merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jadi nanti ada beberapa hal yang harus kita jaga, yang juga bagian dari pilar literasi digital ya. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang literasi digital, saya ingin menyampaikan atau ingin memperlihatkan ya survei perilaku pengguna internet di Indonesia saat ini. Jadi pengguna internet itu
sangat ini ya, sangat besar, mungkin 230 juta ini yang menggunakan internet ada sekitar 80 juta itu, dan 80% itu sudah ada menggunakan internet. Adapun media yang digunakan, nanti ada yang menggunakan internetnya di menggunakan HP, kalau pokoknya mobil media data, sosial, TikTok, ini ada Instagram, 7,64%, dan juga menggunakan wifi di rumah ataupun yang di rumah ada itu 20%. tergantung video masing-masing. Ada yang Misalnya menggunakan orang wifi buat yang terpasang di sekolah ya, hobinya masak, ataupun di Hobinya kantor apa? ada 0,61%, menggunakan wifi publik, hobinya contoh buat di kue. Warkop, bandara dan semacamnya, Bukan ada sekitar sekarang kayak gitu masak, 0,90%. posting. Jadi kita lihat juga perangkat yang digunakan, ada yang menggunakan komputer atau laptop Berjalan. dari seluruh Indonesia ini 0,73% pengguna laptop Baru ini, ataupun baru mulai. komputer ya yang menggunakan internet. Jadi ya berarti umumnya ini bisa kita lihat umumnya orang kantor ya, orang kantor atau orang bekerja profesional menggunakan komputer 0,71%. Jadi yang paling banyak itu menggunakan handphone, smartphone ya, itu 89,03%. Adapun yang menggunakan dua-duanya, ini saya seperti saya begini, ada punya laptop, ada punya HP, ini masuk sekitar 10,24%. Ini survei ini yang kita dapat tahun 2022 yang diselenggarakan oleh APJI, Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia. Jadi dia yang bisa mengontrol penggunaan internet di Indonesia. Jadi sumbernya dari situ. Bisa kita lihat juga nanti koneksi ya, berapa masyarakat kita yang menghabiskan internet. Rata-rata kita lihat ini yang paling tinggi 46,80%. Ini kisaran 50.000 sampai 100.000. Ya, mungkin kita masuk rank ini ya. Ya, masuk rank ini mungkin ada juga yang dari 100 sampai 250.000 untuk beli paket menggunakan HP. Itu rata-rata ini yang 46% sekitar 50 sampai 100, 10 sampai 50.000 38%, ini 11% terus kita 100 sampai 250.000. Mungkin para ini ya pengusaha dan semacamnya yang mungkin penggunaan datanya atau digunakan untuk bekerja sehingga kuotanya banyak habis sekitar ini ya 11%. Oke, kita lihat juga konten yang sering diakses ya. Jadi konten internet itu maksudnya adalah isi di internet itu apa aja. Jadi konten atau informasi yang tersedia di internet ya. Jadi bisa kita lihat di sini ada media sosial itu kontennya 89,15%. Jadi penggunanya, jadi saya rasa pengguna medsos sangat tinggi. Saya rasa ya di sini pun mungkin nggak ada yang nggak ada Facebook, ya, Instagram, mungkin TikTok ya. Jadi ada juga orang punya semuanya, WhatsApp, Facebook, TikTok, ya, Instagram, Twitter, ada juga. Ya, ada mungkin yang hanya punya Facebook, ya. Jadi itu ada 89% ya, lebih ya. Ini ada juga penggunaan konten internet untuk chatting online. Chatting ya seperti kita pakai WhatsApp ya, Facebook Messenger dan semacamnya. Ini ada shopping online, ada 21,26%. Ini biasa digunakan bagi kita yang sering beli online shopping. Mungkin ibu-ibu nih ya, yang sering ibu-ibu, mungkin bapak-bapak juga salah ya. Jadi karena kita membeli online tuh lebih gampang, jadi kadang-kadang free ongkir, kadang ongkirnya dari Jakarta ke sini 40.000 dan 50.000 free-nya, atau dipotongnya 40 cuma nambah 10 misalnya ya. Jadi kan barangnya kadang barang pada negatif. Jadi ada yang game online bersifat judi, ini yang harus kita hindari, ini yang negatifnya. Jadi yang positif yang biasa kita gunakan untuk hiburan ya. Mungkin di HP itu ada catur dan semacamnya, dan permainan yang bersifat hiburan.
Selanjutnya ada portal berita, ini seperti detik.com, ya, Tempo, ya. Kalau di sini ada waspada online, ada Tribun News dan semacamnya. Ini banyak, jadi orang menggunakan untuk melihat mengakses berita di 11,98%. Transportasi online ada 9,27%. Selanjutnya ada musik online ada 8,49%. Jadi sekarang musik online ini udah tren. Jadi sekarang orang kita dengan musik dari YouTube, ya. YouTube tuh ada YouTube video, ada YouTube musik, ya. Jadi apa namanya, ya, kita nggak download lagi ke HP kita, ya. Mungkin kalau dulu kita ke kontrol suruh masukin apa lagu MP3, kan gitu. Kalau sekarang ternyata YouTube, ya. Walaupun apa ini tetap lebih enak, ya. Kalau YouTube bisa lihat video, bisa lihat dan semacamnya, lebih gampang. Kalau disimpan kan apa yang disimpan aja. Kalau di YouTube semua yang dicari ada, ya. Email, penggunaan untuk email 7,2%. Mungkin yang paling banyak kita pengguna di sini ya Gmail, ya. Kalau dulu Yahoo, cuma Yahoo juga masih bisa. Ini yang paling banyak Gmail. Saya rasa Bapak Ibu nggak ada yang nggak bisa nggak ada yang nggak punya email. Cuma yang nggak bisa buka mungkin ada, ya. Karena semua akun sekarang punya email, mendaftar akun Android, iPhone. Jadi kalau kita beli HP itu kita nak email, ya. Nak email berarti pakai email dawai, anak bergunain, ya. Jadi biasa di mana. Cuma nanti kalau dia dapat email, yo hati-hati sih. Tanya ke HP dua email, dua password. Ini punya kebutuhan dengan HP. Hanya kita recovery, ya, yang kita reset, ya. Selanjutnya ini ada aplikasi video. Jadi seperti video.com, Netflix dan semacamnya, nanti akan kita lihat apa aja yang sering dipakai. Ada meeting online ada 4,05%. Ini meeting sekarang udah bisa online. Ini nggak hanya meeting tapi juga belajar. Mungkin seperti WhatsApp bisa, WhatsApp video ataupun Zoom, ya, Google Meet. Jadi itu yang sering dipakai di sekolah-sekolah. Mungkin masa COVID ini banyak digunakan untuk belajar online. Jadi ada menggunakan WhatsApp, ya, atau yang punya chatting, ada WhatsApp pun sekarang udah punya video, ya. Video, rame video bisa. Nah, selanjutnya nanti ada apa namanya? Ini belajar online. Ini ada juga yang model ini menggunakan seperti Google Classroom. Ada juga model, ya, aplikasi e-learning 2,81%. Ini didapatnya mungkin ini dari sekolah ataupun kampus, ya. Ini sehingga ini jumlahnya 2,81% dari pengguna. Ini juga ada aplikasi dompet elektronik. Jadi sekarang mungkin trennya sekarang zamannya nggak zaman lagi bawa uang satu plastik, ya, atau bawa uang kalau ke mall tuh satu tas. Kalau dulu kan biasa di tempat dalam plastik, ya, atau lamtah. Jadi hana ruangan HP itu, hana dua kartu. Biasa menyawai menghadap ke bank ATM ini tapi jadi pakai ini. Jadi transaksi kalau online. Saya HP dengan barcode dan kiri bayar. Pakai OVO bisa juga, pakai Dana bisa juga, pakai GoPay, ShopeePay. Jadi kalau kita belanja ke Medan, misalnya ke mall, misalnya kita antri makanan, itu kita malah kalau kita lihat itu kebanyakan orang cuma ini aja, barcode aja, nggak kasih karena kelebihannya juga ini e-wallet sekarang banyak promosinya, diskonnya, ya. Misalnya biaya 50.000 kadang-kadang diskon 20%, ya. Jadi sehingga orang banyak berinvestasi ke dompet digital.
Karena ini udah kayak bank, jadi OVO Dana itu kayak semacam bank lah. Juga tempat kita menginvestasikan uang, ya, seperti itu. Selanjutnya ini ada Google Chrome ya, Google. Jadi saya rasa ini kalau aplikasi yang ikonnya ini ikon Google Chrome. Jadi ada UC browser. Ini aplikasi browsing atau pencarian di internet yang sering dipakai. Mungkin ada juga yang lain, Microsoft Edge, ada juga Mozilla, ya, ada Opera, ya. Cuma ini yang sering dipakai. Ada 76, ini yang paling banyak ini Google Chrome 76,95%. Ya. Selanjutnya ini ada media sosial, itu seperti Facebook yang sering gunakan 68%. Juga YouTube ya, YouTube 63%. Jadi saya rasa sekarang hampir semua orang punya Facebook ataupun punya YouTube. Apalagi YouTube, kalau internet nggak ada YouTube, nggak ada Google, nggak ada YouTube ya kayak hampa ya. Nggak ada medsos, nggak buka WhatsApp, itu kan hampa. Nggak kita buka WhatsApp sekarang 4 jam, 3 jam, habis kuota udah ini ketinggalan info ya. Mungkin seperti itu. Jadi ada media chatting yang sering menggunakan WhatsApp, video conference, ada juga menggunakan Zoom. Ya, jadi yang sering menggunakan mungkin di sini mungkin Pak Kecil pun kadang mungkin ada juga buat Zoom gitu ya. Kadang-kadang Pak Kecil lagi di Banda Aceh mungkin ya. Ini ya udah bisa ya. Kalau dulu masyarakat, sekarang dengan Zoom bisa. Jadi kita dimanapun, misalnya kita di Banda Aceh, mau nggak bisa hadir misalnya ke sini, belum bisa balik, kita bisa buka acara. Saya ada event dengan Zoom, ya. Bisa. Jadi buat seminar dengan Zoom, ya. Dengan Google Meet, ya bisa. Jadi sangat memudahkan kita. Selanjutnya ada TV berbasis internet, ini ada Netflix, WeTV, ini di HP. Sekarang kita bisa nonton TV di HP, pakai WeTV atau video.com ya. Jadi kita kalau dulu harus buka situs-situsnya, kalau sekarang tinggal install aplikasi, jalan lah ini ya. Nonton film Korea pun udah bisa kan, film India yang badannya yang awal-awal film India. Jadi sih ya, untuk aplikasi itu kan, bagi untuk video itu bawa situs-situs ya. Oke, selanjutnya untuk toko online yang sering menggunakan nih Shopee, Lazada. Jadi sebenarnya ini Shopee paling banyak ya. Jadi nggak hanya Shopee, Lazada, ada juga yang lain. Zalora untuk ini dia beli pakaian, beli sepatu, beli itu barangnya original asli. Harganya juga ada yang murah, ada yang kadang banyak promo juga di situ ya. Selanjutnya ada Tokopedia, ada apa namanya Bibi ya, banyak lah ini aplikasinya. Selanjutnya ini ada untuk transportasi online yang paling banyak digunakan nih 40,65% ini Gojek ya. Ini selanjutnya ada Grab. Mungkin kalau di sini belum ada kita nih ya, tapi ya kalau di Langsa udah ada Grab. Ini bisa untuk ojek ya, bisa untuk mengantar pesanan dan semacamnya. Aplikasi musik, ada YouTube Musik, ada juga Google Play Musik. Ini e-wallet, ini Kopi banyak ya, Shopee Pay. Ini yang sering digunakan ya. Oke, kita kembali ke literasi digital ya, sesuai dengan pelatihan kita pada hari ini. Tadi saya inikan gambaran dunia internet nanti seperti itu ya. Jadi banyak konten-konten yang tentunya banyak konten yang positif, walaupun ada yang negatif ya. Jadi tergantung bagaimana kita menggunakan internet. Jadi ada 4 pilar literasi digital versi Kominfo, yaitu masyarakat perlu memahami sehingga dapat menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Jadi Kominfo juga ada program untuk
masyarakat lebih tahu literasi digital. Jadi malah sekarang udah diwajibkan, jadi seluruh lembaga instansi itu harus mengikuti literasi digital. Jadi misalnya kalau kami di kampus itu kepada seluruh dosen, mahasiswa itu diwajibkan untuk mengikuti itu pelatihan bagaimana menggunakan IT ini dengan hal-hal yang positif ya. Jadi diwajibkan semua instansi, dosen, tenaga pendidikan, pegawai staf, pimpinan dan sebagainya semua wajib ini. Dan juga targetnya itu masyarakat ya. Jadi ini juga bagian dari kalau di desa itu juga Kementerian Desa juga membantu mensosialisasikan literasi digital. Jadi literasi digital ini ada 4 pilar, yaitu ada digital skill, digital culture, digital etik, dan digital safety. Digital skill memahami perangkat keras dan lunak serta sistem operasi digital. Jadi perangkat keras. Perangkat keras apa itu Pak? Kibanan. Perangkat keras. Ya kerah memang. Contohnya ya kayaknya kerah. Perangkat keras namanya itu perangkat. Jadi yang dalam bentuk perangkat seperti laptop, komputer, HP kita, smartphone, ya seperti ini, pointer. Ya ini kan media IT juga ya. Saya bisa menginikan slide, bisa buat ini ya, mengarahkan kan media IT juga. Jadi bagaimana kita menggunakan perangkat keras. Yang lain contohnya seperti printer, scan ya, namanya proyektor, itu perangkat keras digital, hard disk. Adapun perangkat lunak, perangkat lunak itu apa? Perangkat lunak itu aplikasi, software. Bahasa Inggrisnya software, bahasa lainnya yang mudah dimengerti aplikasi. Mulai dari Windows, ya, itu aplikasi, sistem operasi juga bagian daripada perangkat lunak, ya, daripada software. Ya, ada misalnya contoh yang lain aplikasi Microsoft Word untuk ngetik surat, ada Word, Excel. Ada buat apa namanya presentasi PPT ya, itu yang punya Microsoft. Ada juga yang punya Google yang berbasis cloud, ada seperti Google Doc, Google Sheet, Google Slide. Jadi fungsinya sama kayak punya Microsoft Word, cuma dia berbasis cloud. Kita nggak perlu menginstal di komputer, kita bisa buka laptop, tinggal langsung buka situsnya, buka Google-nya, buka akun kita bisa mengakses itu. Malah seiring perkembangannya atau komputer Chrome itu, jadi dia ada OS-nya, jadi nggak install aplikasi, ya. Jadi semua berbasis cloud. Ada yang punya murah itu, kalau masalah dulu kita sempat ada dikasih ke sekolah itu yang harganya mungkin sekitar 2 jutaan. Itu kita nggak install aplikasi, semua berbasis online. Jadi menggunakan media, kalau Word kalau mengerti ya Google Doc. Jadi kalau ini juga menggunakan tool online ya. Jadi nggak perlu lagi install di komputer. Mungkin kita kalau nggak pernah melihat itu, ini mana nih installnya? Emang nggak ada install, rupanya emang langsung login pakai akun. Dan ini mungkin kalau kita nggak ikuti tren, ini kita akan ketinggalan. Gaptek, jadi informasinya itu apa, pengetahuan tentang itu tinggal kita, karena nggak pernah melihat ataupun nggak pernah mencoba. Ya. Soalnya ini ada sistem operasi digital, sistem operasi yang berbasis komputer itu, ya kalau di HP itu Android. Nah, ada kalau di komputer biasanya Windows, Linux ya Windows maupun Linux. Mungkin trennya juga berbeda. Kalau Windows dulu ada Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, sekarang berakhir Windows 11. Dari segi tampilannya aja berbeda, dari segi fitur berbeda. Kalau dulu kita pakai Windows XP, kita pakai Windows 11, pasti kadang-kadang ini di mana ya fitur ini? Mencarinya itu kita perlu waktu. Kalau enggak terbiasa, makanya kita perlu juga ada sesuatu yang baru itu kita update juga. Ya, jadi
walaupun kita selaku pemerintah, masyarakat, UMKM juga kita kan juga belajar juga. Pasti kadang-kadang kita ada buat surat ya, buat surat juga kita harus bisa menyesuaikan. Apalagi misalnya bapak atau ibu-ibu ini saya dari sekolah, ada yang dari sekolah, ada juga pelajar, ada juga mahasiswa. Tentu IT ini harus selalu diupdate. Ya. Selanjutnya ini ada juga digital culture, jadi mampu membangun wawasan kebangsaan dalam berinteraksi di ruang digital. Jadi mampu membangun wawasan kebangsaan, wawasan persatuan. Jadi membangun konten-konten yang bagus, yang sesuai dengan budaya kita, menggunakan budaya barat misalnya, hal yang yang bersifat asusila misalnya itu tidak boleh kan. Jadi yang mana ini memang harus lebih ke ke arah bagaimana kita membuat persatuan. Jadi ada mungkin berlandaskan Pancasila, berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika, berlandaskan agama, ya, budaya kita. Misalnya kalau di sini budaya Aceh. Kalau kita dalam berinteraksi di dunia digital ini, kita cocok dengan budaya kita enggak? Ya. Kalau nggak cocok jangan. Ya. Kalau cocok boleh diposting, dipromosikan sehingga budaya kita ini diketahui oleh pihak lain ya. Oh, budaya Aceh ini bagus seperti ini, agamanya bagus ya. Jadi ada yang lebih ke situ ya. Selanjutnya itu ada digital etik. Jadi menyesuaikan diri, berpikir rasional, mengutamakan etiket. Jadi menggunakan menyesuaikan diri. Artinya apa? Jangan kita ketika ada suatu informasi atau konten itu kita langsung mempublikasikan di media sosial maupun di internet, karena itu sangat berbahaya kalau informasi itu tidak valid atau sumbernya tidak valid atau informasi itu salah ya. Dan juga kita harus menjaga etika juga dalam berdigital. Contohnya kita juga misalnya ada sesuatu yang tidak pantas itu nggak perlu kita rekam. Misalnya yang bisa mempermalukan orang lain, habis itu kita cari masalah, jangan. Nanti itu ada konsekuensi hukum ya. Kalau seandainya ada komplain, melaporkan ke polisi ya. Nah, jadi nanti ada kena kita undang-undang ITE ini, bahaya juga ya. Mungkin udah banyak kita lihat di TV itu atau di media itu pelaporan ya, terhadap pencemaran nama baik. Karena pencemaran nama baik itu kadang walaupun salah, kita mempermalukan orang juga salah kita ya. Walaupun orang salah sebenarnya, tapi kalau mempermalukan orang lain dia melaporkan kita, nanti kadang-kadang bisa dituntut perbuatan tidak menyenangkan misalnya ya. Jadi hati-hati ya, kecuali memang udah memang ini ya, memang harus dipublikasi, memang kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita publikasikan, itu boleh ya. Kita siap dengan konsekuensi atau siap dengan pertanggungjawaban apa yang kita publikasi, boleh. Makanya di sini etika juga di sini apa? Tidak menyebarkan hal-hal yang seperti pornografi, nah, konten pornografi misalnya, jangan kita upload di medsos ya. Itu kalau ada mungkin ada yang orang yang tag kita ya kita hapus, ya kita blokir. Nah, karena itu kan meresahkan ya. Kita tidak sesuai dengan budaya kita, dan kita dari segi agama juga nggak boleh ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau ada suatu informasi ini harus berpikir rasional ya. Ada misalnya suatu postingan diposting ke grup, nah untuk foto atau sesuatu itu harus kita cek dulu sumbernya. Ini kira-kira valid enggak? Kalau valid betul ya, mungkin kalau emang bermanfaat ke orang lain kita share.
Cuma kalau nggak ada manfaat ke orang lain, itu nggak perlu kita share. Apalagi bisa informasi itu informasi palsu atau hoax, bahaya. Kita mendistribusikan ke orang lain bisa kena ya. Misalnya walaupun kita dampaknya dari grup misalnya, itu dari grup kita share ke grup yang lain, yang kita share pun nggak satu grup mungkin, ada 50 grup kita post, bahaya ya. Karena medsos itu kan kalau ada suatu peristiwa itu dalam setengah jam itu udah menyebar. Misalnya ada sesuatu di kejadian di ini misalnya, contohnya misalnya ada kecelakaan misalnya, ada yang orang posting itu pasti dalam setengah jam itu udah di sekitar udah ada postingan di grup, di medsos, di story ya. Iya pasti cepat. Kalau berita itu palsu itu berbahaya, meresahkan. Seperti itu. Jadi harus mengutamakan etika dan netiquette. Ya, kadang-kadang memang ada suatu peraturan itu memang udah ada dalam undang-undang, ya, dalam peraturan. Tapi ada kalanya kadang sesuatu itu tidak ada dalam undang-undang, tapi dari etika, apa namanya, dari budaya, ya, atau dari adat. Kadang-kadang tidak aturan itu ada yang tertulis, ada tidak tertulis. Ya, seperti itu. Ini yang harus kita junjung. Selanjutnya itu ada digital safety, itu memiliki kemampuan meningkatkan kesadaran perlindungan dan keamanan data pribadi. Jadi kita harus bisa menjaga data kita di internet. Jadi data kita apa aja? Data kita bisa berupa yang sederhana, bisa berupa foto ya, video ya. Adapun kalau yang lainnya ada file, dokumen dan semacamnya. Itu data kita di internet. Itu harus kita jaga, jangan sampai data bersifat pribadi itu tersebar ke pihak lain. Ya, jadi paling dipublikasikan ke kalangan terbatas saja, ke kawan kita, ataupun ya kalau nggak perlu kali nggak perlu kita publish pun, ya, yang bersifat pribadi. Walaupun itu cuma tanggal lahir, ya, walaupun tanggal lahir, karena ada tanggal lahir, ada email kan juga. Karena di medsos kita supaya keren kita buat semua tanggal lahir atau pin dia tanggal lahir. Karena kita umumnya itu, saya rasa masyarakat kita ini karena nggak ada pemahaman tentang itu, kadang yang lebih mudah itu menggunakan pin ATM tanggal lahir, itu sangat berbahaya. Ya, karena itu kan diketahui orang lain bisa menebak dengan mudah. Ya. Ada email itu juga, ya, udah ada email, udah ada nomor HP. Kalau sekarang kalau sesuatu itu kan berdasarkan email atau nomor HP. Kalau bermain di media digital, Bapak Ibu belanja online pasti diminta nomor HP atau email ketika mendaftar akun. Ya. Jadi kalau akun kita ini tersebar ke orang lain, ada risiko nanti penipuan. Makanya ini hati-hati ya, dalam menyebarkan data-data bersifat pribadi. Kalau perlu cuma foto aja ataupun pekerjaan apa misalnya. Jadi nggak boleh kalau memang ini. Kenapa? Alamat kadang-kadang ada yang mungkin kalau cewek-cewek, kalau yang suka apa dia udah tahu alamatnya, udah berkunjung ke apa rumahnya, ya maksudnya nggak jelas. Atau ada nomor HP di share di medsosnya, jadi nanti dihubungi, ditelepon, jadi nanti sehingga kita nanti merasa tidak nyaman, ya. Padahal kita sendiri yang mempublish di medsos. Kecuali Bapak Ibu ada kegiatan misalnya untuk jualan misalnya, jualan boleh ya, jualan pemesanan via WhatsApp boleh, gitu kan. Itu memang nomor HP dia udah dikhususkan untuk jualan. Dia pasti ada nomor HP lain ya pribadi. Jadi kalau itu nomor HP itu cuma untuk jualan aja, itu boleh ya. Seperti itu. Jadi harus kita letakkan
sesuatu itu sesuai dengan kebutuhan. Kalau untuk biasa aja untuk di medsos jangan. Cuma kalau jualan online dan semacamnya silakan. Jadi biar tahu ya, biar tahu produk kita. Kalau perlu kita buat status story ya. Jadi produk kita jualan apa. Mungkin kalau sekarang kan seperti itu ya. Kalau apalagi yang jualan baju kan. Biasanya ibu-ibu, cewek-cewek sering itu ya, ada story, ada toko apa kayak Kanasha misalnya, Kanasha tahu, oh ini ada baju baru ya, udah ke situ ya. Selanjutnya dalam perlindungan data ini juga harus hati-hati juga dalam menggunakan password. Jangan biasakan menggunakan password itu tanggal lahir ya, atau ibu kandung, orang tua, itu kan mudah ditebak ya. Nama istri itu kan walaupun enggak ini kan kadang-kadang orang menebak-nebak ya, karena itu bersifat umum. Kalau bisa dibuat password itu yang hanya kita yang tahu, ada tanggal tertentu atau sesuatu yang khusus yang cuma kita yang tahu, orang lain nggak tahu. Itu kalau menggunakan PIN dan semacamnya. Nah, menggunakan password itu kalau bisa itu kalau dari sistem biasanya minimal 8 angka ya. Cuma kalau sekarang aplikasi sekarang itu disarankan kalau buat Facebook pun sekarang, buat Instagram itu disarankan kombinasi huruf angka. Habis itu ada huruf besar, ada huruf kecil, dan menggunakan karakter. Karakter itu contohnya seperti bintang, titik ya. Biasanya seperti itu diarahkan. Jadi supaya akun kita aman, nggak mudah dihack. Ya, seperti itu. Karena kalau nggak ada kombinasi itu, cuma kita juga harus ingat ya. Jadi walaupun kombinasi huruf angka, kita buat aja misalnya kita hanya menggunakan di media digital itu misalnya 5 password atau 3 password, kita acak-acak aja nanti. Jangan terlalu banyak password juga. Jangan ada kira-kira 20 aplikasi, 20 kebutuhan, 20 password. Pusing nanti. Ya. Email lain, ya. Aplikasi Facebook lain, Instagram lain, lagi. Banyak aplikasi setiap buat akun jualan online, lain lagi. Belum lagi banyak email. Pusing nanti, ya. Jadi yang konsisten, tapi kalau bisa diperbarui sekali, ya, 6 bulan sekali, atau kalau kira-kira ini orang lain udah tahu ya nanti, ya, itu adalah menggunakan password. Selanjutnya juga hati-hati dalam menggunakan pencarian internet, karena semua itu ada jejak digital kita. Jadi kalau nanti ada history, ada password, kadang ketika kita pakai aplikasi seperti ini, kita ngetik daftar aplikasi tentang desa dan semacamnya, punya aplikasi Pemda, contoh ya, kita pakai browser ya, kayak Chrome misalnya, kita buka, itu kadang ketika masuk akun itu kadang ada masukkan username, password, ya, karena tersimpan otomatis sekarang di komputer. Ya, itu hati-hati kalau komputer kita itu digunakan oleh orang lain, karena passwordnya tersimpan di browser. Orang tinggal klik browser, tinggal setting password, muncul itu apa yang sudah dimasukkan. Hati-hati. Kalau perlu, kalau udah kita pakai, kalau komputernya penggunaannya rame-rame ya, yang udah kita ini kita hapus. Misalnya 1 jam terakhir, 2 jam terakhir kita hapus. Ya, supaya password atau cache kita itu tidak dapat dilihat oleh orang lain, kecuali kita menyimpan password bersifat misalnya kita menggunakan laptop pribadi yang tidak digunakan oleh orang lain, itu boleh disimpan untuk memudahkan misalnya ya, memudahkan kita. Misalnya kita sering Zoom meeting misalnya ya, kita login pakai akun itu kita simpan apa-apa. Jadi ketika yang mau masuk Zoom kita nggak perlu login ya. Cuma kalau dipakai rame-rame ya logout
Karena kita sering kadang buka WhatsApp di warnet misalnya, buka WhatsApp di warnet itu nggak kita log on, kita di situ misalnya juga masih ya. Ada orang buka WhatsApp juga masuk ke WhatsApp-nya kita. Ini apa informasi di WhatsApp kita itu ketahuan. Ya. Orang lain bisa mengintip pesan-pesan di apa kita. Itu yang kadang orang nggak tahu. Orang awam nggak tahu kan bahaya ya. Bahaya. Nanti bilanglah WhatsApp-nya dihack. Nah, nggak dihack. Password kita kasih. Udah kita kasih tersimpan di browser. Seperti itu. Kan ya di mana ada bisa kita cek itu ya. Jadi kalau ini memang yang sering masyarakat kita ini sering menggunakan tanggal lahir itu pasti itu. Kalau ada yang mungkin ya. Habis itu ada juga kita menggunakan PIN misalnya. PIN udah di ATM tanggal lahir, di mobile pun pakai itu juga. Ya. Habis itu kalau ada bank Aceh, BSI sama lah semuanya. Bahaya kan? Bahaya. Kalau bisa supaya lebih aman ya berbeda. Berbeda. Makanya saya katakan tadi ada 3 password atau 4 password yang sering kita pakai. Jangan yang apa lagi dengan tambah lagi kalau salah tahu ya kalau buka ini ya. Nah, kalau udah sering pasti nggak lupa. Poster yang ini salah satu poster kampanye literasi digital. Terus ini ada banyak aplikasi ya, install di internet. Kita pernah filter apa yang kita konsumsi, apa yang kita gunakan di internet itu harus kita filter. Jangan kita nggak mau filter. Kalau kita filter, bisa kita nanti terlibat perjudian online ya. Karena kita main game judi, bahaya kalau nggak ada filter. Ya. Karena masyarakat kita sekarang kan mungkin isu-isu mungkin temen-temenku kan udah mungkin di warkop ya, di warkop itu kan. Jadi ada namanya perjudian online dan juga aplikasi yang lain seperti pinjaman online itu hati-hati juga. Walaupun sah secara hukum menang, tapi risikonya besar. Karena pinjaman online itu memang syaratnya mudah. Cuma nanti ketika pembayaran telat itu bunganya besar. Jadi kita misalnya ngutang 2 juta, bayarnya 10 juta, kadang belum lunas juga. Nah, karena mungkin kita telah bayar udah 15 hari, 20 hari, makin nambah hari, makin bunganya berlipat. Hati-hati, jangan karena promosi. Kadang-kadang kita buka YouTube ya, ada buka YouTube ada promo apa namanya pinjaman online itu. Kita klik, kita daftar, jangan ya. Hati-hati. Jadi kita menggunakan tuh hal yang nanti berisiko. Ini contoh media sosial yang populer, TikTok, Instagram, Facebook. Jadi TikTok ini dulu awal-awal mulanya itu mungkin tanggapan dari masyarakat kita itu negatif, identik dengan joget-joget porno aksi dan pornografi gitu kan. Kadang itu identik dengan joget. Cuma seiring waktu TikTok ini nggak hanya itu sebenarnya, banyak konten-konten yang positif yang cepat kita dapatkan dari TikTok. Bapak Ibu mungkin selain YouTube, TikTok ya, andalannya informasi itu di TikTok, ada informasi itu ya. Berita maupun konten-konten lebih cepat, dan juga bisa jualan online. Walaupun saat ini TikTok Shop itu diblokir sama Kominfo karena gara-gara TikTok Shop itu katanya membungkam atau membuat mal-mal itu sepi ya, karena gara-gara free ongkir tadi. Nah, barang sama tapi kita nggak capek-capek harus ke sana. Jadi banyak promonya kadang di aplikasi TikTok ya. Cuma sekarang udah diblokir. Cuma walaupun seperti itu
dia sini misalnya jualan-jualan ini, jadi nanti disuruh order via WhatsApp dan semacamnya nanti ya. Kalau mau pesan kirim melalui nomor ini, atau diarahkan ke website, diarahkan ke Shopee, diarahkan ke Tokopedia. Karena biasanya orang toko-toko itu di baju dan semacamnya, kadang-kadang ada juga media sosialnya ya. Jadi diarahkan ke sana, walaupun nggak bisa lagi di TikTok, diarahkan ke media sosial yang lain ataupun aplikasi shopping yang lain ya. Selanjutnya ada Twitter. Ini Twitter, mungkin Bapak Ibu ada yang punya Twitter? Nggak ada ya? Hah? Ini emang masyarakat umum ini jarang menggunakannya. Cuma ada juga mungkin di kota besar, artis ya, atau toko itu banyak menggunakan Twitter. Ya, jadi juga mungkin di luar negeri juga banyak. Cuma kalau di masyarakat kita umumnya ini Facebook, Instagram, TikTok. Ya. Kalau aplikasi chatting ini ada WhatsApp, Telegram, Line ya. Seperti itu. Jadi kalau Twitter jarang, mungkin kayak toko-toko itu banyak, artis banyak ya. Jadi alasan penggunaan media sosial ini ada membantu dalam komunikasi dan berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. 82% ini arahnya ke sana. Dan juga mayoritas teman ya. Jadi karena supaya dapat berinteraksi dengan teman yang dikenal, dan juga ada juga yang menggunakan media sosial itu melihat berita ya. Keadaan berita online itu supaya cepat terupdate ya. Karena kita ikut follow akun berita online ataupun ini di medsos, di Instagram, dengan itu cepat ya. Kita kalau ada sesuatu dapat cepat informasinya hanya dengan menggunakan media sosial. Itu yang paling banyak ya. Nah, ini etika membuat akun di media sosial ini ada menggunakan identitas asli. Kita harus menggunakan identitas kita. Jangan kita menggunakan akun media sosial itu dengan menggunakan nama orang lain, menggunakan foto orang lain. Jangan. Harus identitas kita. Karena nanti bisa dituntut. Ini biasanya orang kadang membuat akun palsu, buat akun seakan-akan punya, misalnya contohnya Telegram misalnya. Telegram dia udah banyak follower, sudah 1 juta follower. Ada orang lain buat akun palsu. Zaman nama Telegram itu pakai foto dia. Dan dia buat update story seakan-akan itu Telegram itu. Jangan, karena itu kadang dituntut dituntut sama orang yang bersangkutan, atau akun kita diblokir ya. Atau bisa dituntut kalau seandainya yang dia posting itu meresahkan, ataupun nanti pinjam duit ya. Nanti kan ada yang buat akun karena hanya untuk berkenalan atau untuk supaya dapat menghubungi teman-teman dia. Jadi ada juga orang membuat akun itu untuk tujuan jahat ya. Misalnya ada orang yang buat akun melalui Instagram ya, pakai foto saya, padahal saya punya akun sendiri. Jadi ada yang pakai foto saya, nama saya, udah follow udah banyak itu. Habis itu menghubungi kawan saya kan? Padahal bukan saya itu ya. Jadi menghubungi kita untuk pinjam duit di ujungnya. Hati-hati ya. Karena nanti bisa kena penipuan ya. Ada juga yang menggunakan HP WhatsApp. Jadi kalau ada nomor yang tidak dikenal yang ngaku-ngaku seseorang itu jangan mudah dipercaya. Tetapi harus diverifikasi dulu, dicek dulu apakah betul yang bersangkutan atau enggak. Caranya apa? Hubungi yang bersangkutan via WhatsApp, telepon aja. Kita kan pasti punya nomor kawan kita. Kalau ada nomor lain yang ngaku dia itu kita harus ragu, jangan langsung minta duit
transfer, jangan karena nggak enak ya. Karena kita ini kawan pinjam, dia nggak pernah pinjam duit ini, dia dari ini apa butuh misalnya, jangan. Ya, harus dipastikan memang itu dia, jangan sampai kita udah transfer uangnya, apalagi kita transfer uang saya nama orang lain bukan nama dia, bahaya. Ya. Misalnya yang minta, yang ngaku namanya Ihsan, dia ngaku Ihsan, ya, tapi ketika pengirimannya transfernya ke rekening nomor lain, ya. Kalau nomornya dia itu Ihsan tuh WhatsApp kita nggak jelas, kita barangku jangan diopen, ya. Rekeningnya beda, jangan dipercaya, ya. Kecuali emang yang bersangkutan menghubungi kita pakai nomor dia, udah telepon lagi, udah yakin kita, nyo nak kirim pak nomornya mentang bu. Nomor ngendo, tapi kita udah yakin itu dia, udah bisa kita pastikan 100% itu dia, baru boleh. Kalau seandainya menggunakan, yakin dia pasti punya rekening, tapi disuruh ke pihak lain, ragu juga ya. Apalagi misalnya suaranya beda, biasa dipanggil bang, udah pak misalnya, kan udah biasa kan bang, pak ini aneh ya, berarti ada sesuatu kan. Jadi jangan mudah dipercaya. Ini apabila gunakan foto diri kita, bukan foto orang lain yang saya sampaikan tadi. Karena ini sangat Kita pendapat sama ibu ada 3 yang saya sampaikan tadi, atau ada tambahan dari Mang Husin dulu sebelum kita tutup Mang? Mang Husin ada? Nggak ada ya? Oke, jadi ada seperti yang saya katakan tadi ada 3. Yang pertama, ibu silakan kesimpulan. Jadi kesimpulan hari ini putra mau merokok, silakan cerita barang-barang 5 menit, kemudian penilaian terhadap cara sebelumnya, kemudian saran. Ini siapa yang mau menyampaikan? 1 orang aja, memang diukur cerita. Ini memang perlu ini. Kita rekam juga nih, kita kirim ke kementerian sebagai bahan laporan. Jadi ada output yang kita dapatkan. Komentar yang api. Masalah ini apa yang didapatkan, apa ada bagus. Berapa nama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yaturani, saya sebagai desa di sini. Jadi kesimpulan yang kami dapat di pelatihan ini, jadi saya rasa di sini dengan adanya pelatihan ini, jadi semua udah tahu di mana yang memang harus di share, yang mana yang nggak boleh kita share. Jadi udah tahu. Terus kita juga bisa waspada ya terhadap konten-konten yang kita buat. Ada yang mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu yang memang belum pernah tahu mungkin aplikasi yang bapak-bapak share tadi. Mungkin dengan adanya pelatihan ini mungkin semua udah tahu, oh ini ada link yang memang untuk online shop atau sebagainya gitu ya. Ada juga seperti penipuan ya, dan juga masalah pin ATM tadi. Mungkin dengan adanya pelatihan ini mungkin kami rasa memang harus waspada juga ya kan, karena memang kayaknya kebanyakan memang kita pakainya tanggal lahir ya. Tapi karena mungkin bapak-bapak di sini juga mengingatkan, jadi kami tahu oh sebenarnya ini bahaya gitu ya. Kalau penilaian untuk narasumbernya, ya
Oke, 100 ya. Mantap ya semua ya. Saran ke depannya mungkin pokoknya lebih lah ya. Iya, seperti itu lah ya. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih kepada bapak-bapak telah mengunjungi desa kami pekan ini ya. Oke, terima kasih itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang lain ada yang jadi jangan sekedar informasi mungkin Pak dari apakah tahun awal atau ibu lebih aktif lebih berkonsen kepada ibu aja dengar konflik konsumsi ya. Jadi ini mungkin bisa lebih ditekankan ke soal digital marketing, mungkin cuma tentang implementasi pelayanan desa yang menyebabkan itu berulang dan lebih lebih yang menggunakan mungkin cuma itu dengan di Jakarta sesuai dengan mungkin bisa. Jadi itu kamu sediakan terus berupa konsumsi untuk membedakan agenda selama di Oke, mungkin karena saya urusan itu ada pembuka, ada penutup kan. Jadi memang ini saya sangat senang saat ini di kampung ikan hijau merupakan salah satu kampung desa cerdas ya. Jadi kami harapkan juga di sini karena ini kita berbicara dengan IT tentunya nanti di kampung juga harus ada penerapan IT ya. IT ya. Dan saya yakin nggak ada juga ini ya. Seperti website ya, web. Nah, mungkin nanti bisa ditambahkan media sosial kampung. Kita berbicara dengan media sosial juga ada. Karena itu kan menggunakan informasi kepada warga ya. Ibu bidan, misalnya ibu bidan berarti informasinya mungkin ada imunisasi dan semacamnya, langsung mungkin ada story ini atau hadir yang besok ada imunisasi kan juga gampang lah. Ya, sekian kalau ada kekurangan dalam penyampaian saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.